akan berdoa lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan, di acara Anggoro Kasih ini Engkau telah berkenan yang ada di tengah-tengah keluarga besar Anggoro Kasih ini. Allah, Engkau sang pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Syukur kami sembahkan kehadirat-Mu, di mana hari ini sedang ada paguyuban yang sangat guyup sekali. Berikan mereka semua sedulur yang ada di sini diparingi kinasihan dan pinayungan. Semoga berkat mereka yang telah datang diberikan berlipat-lipat ganda. Amin. Karena kemuliaan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami juga mendoakan semua para sesepuh yang ada di sini mengemban tugas yang gak gampang ini. Diberikan Tuhan kesehatan terutama dan umur panjang, serta diberikan kearifan agar mereka bisa memberikan contoh-contoh teladan kepada anak cucu bangsa. Allah, Engkau Maha Besar, Engkau Maha Tinggi, dan Engkau Maha Kuasa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini adalah hari yang dalam hidup yang pribadi tidak akan terlupakan karena sangat guyup dan menenteramkan hati. Kemudian ya Allah, kita akan bagi tumpeng ini. Semoga mereka diberkati dengan tumpeng hanya sesuap, tetapi menjadikan badan mereka sehat semua. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Kami serahkan kepadamu doa kami yang kurang sempurna ini. Semoga Allah mengibadah kita semuanya. Amin, amin, amin. Sama itu yang botak. Apa? Podo. Mangge. Boleh. Gemeter. Sukses. Udah berat dari tadi ya. Udah berat dari tadi. Aku aja yang gini juga capek. Oh iya. Aduh, loh. Tadi nyari ayam. Yang di samping saya ada maksud beliaulah yang Assalamualaikum Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, selamat malam, salam santun, salam rahayu tentunya ya. Bapak, boleh dijelaskan nggak tadi kan setelah acara sakral, apakah itu dilakukan dalam setahun sekali atau dalam rangka maulid? Maulid. Ya ini, itu urusan ini yang jawabin ini. Ayo, dibagi. Kenalkan dulu namanya. Kenalkan. Nah ini Empu Tito Pangestiaji yang ini Mas Eko Han, ini Nyirika, ini yang paling aneh. Rotua dari Batak sendiri. Ini Ayang, Ibu Tete Rizky. Nah ini kita kenal semua.
apalagi beliau. Yang pantas jawab ini, Bu Tito, silakan. Ya, silakan. Ya, pertanyaannya agak mengagetkan. Maulid bukan ya. Ini merupakan event yang serupa dengan yang tahun lalu kami buat. Jadi tahun 2024, tepatnya 18 Agustus. Iya, 18. 18 Agustus 2024 itu Sambung Pasduran Anggoro Kasih, komunitas Anggoro Kasih bersama STAK menginisiasi untuk menyelenggarakan sebuah tirakat kebangsaan. Berangkat dari rasa keprihatinan kami semua, artinya semua bisa merasakan kondisi bangsa yang carut marut dalam tanda kutip, terus kemudian selalu ada bermunculan isu-isu yang enggak jelas lah itu ke mana-mana, bermunculan di berbagai media massa. Kayaknya media massa itu dibanjiri dengan hanya berita yang melulu hal-hal yang membuat masyarakat itu mempertanyakan benarkah kita telah merdeka. Nah, itu makanya kita ambil momentum peringatan kemerdekaan yang ke-79 tahun lalu itu sekaligus untuk membangkitkan kembali spirit pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai luhur di dalam Pancasila, kebinekaan, dan itu bisa dimulai dari lingkungan terkecil. Kami bilang lingkungan terkecil karena kalau secara personal sebenarnya kan jumlah Anggoro Kasih dan STAK yang terlibat pada event itu juga nggak gede-gede amat gitu kan ke sana. Tetapi kami ya yang ada gede mais. Tetapi kami mencoba untuk mengangkat sebuah spirit di dalam tema waktu itu kita memang memberi judulnya tirakat kebangsaan. Kenapa tirakat? Itu membedakan dengan acara sehari sebelumnya, peringatan resmi kenegaraan maupun di kedinasan dan sekolah-sekolah 17 Agustusnya. Kami punya pemikiran begini. Selama ini bangsa kita selalu memperingati hari kemerdekaan 17 Agustusnya ya. Padahal kalau kita kaji dari sejarah, ini diskusi kami waktu itu ya. Tata pemerintahannya, negaranya itu berdirinya baru tanggal 18-nya ya. Jadi memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17, tetapi berdirinya sebuah negara itu baru tanggal 18-nya. Nah, waktu itu dengan momentum peringatan HUT kemerdekaan yang ke-79 itu sekaligus kita merayakan Adeging Nagri, berdirinya Republik Indonesia tercinta ini. Nah, intinya adalah berdoa bersama lintas agama, latar belakang yang berbeda-beda, terus kemudian dilakukan menjelang tengah malam di Candi Kedulan juga ke sini dengan melibatkan masyarakat setempat, terutama yang sangat direpoti ya STAK ini yang punya lokasi berdekatan dengan candi. Nah, tahun ini kembali Anggoro Kasih dan STAK bekerja sama untuk mengangkat kembali tentang ujubnya, niat awalnya. Jadi judulnya masih tetap sama, Umbul Kidung Puja Mantra yang kedua. Tetapi kali ini kita mengambil tajuk itu Garuda Amurwa Ibumi Nusantara. Artinya lebih khusus lagi bahwa ketika kita bicara tentang nilai-nilai apa sih yang diwariskan oleh para karuhun, para leluhur kita semula, dan itu menginspirasi para pejuang, para pahlawan kita yang merintis kemerdekaan.
Bhinneka Tunggal Ika itu sudah ada jauh sebelum NKRI ada. Nah, terus kemudian Pancasila sendiri itu juga jauh lebih tua dari sebelum bangsa kita dalam arti Republik Indonesia lahir. Pancasila sudah ada. Makanya Bung Karno pernah menyampaikan bahwa saya bukan pencipta Pancasila, tetapi menggali nilai-nilai Pancasila. Nah, terus kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu ada pada zaman yang lebih tua lagi, ditulis oleh Empu Tantular di dalam kitabnya Sutasoma. Ya. Agaknya makin ke belakang ini, sejarah tentang latar belakang dari mana sih ditemukannya semboyan luar biasa yang tertera di Pita Garuda Bhinneka Tunggal Ika itu anak-anak sekarang kayaknya kurang mengenal tentang itu. Ya. Terus setiap kali ada menteri baru, kurikulum berubah. Itu terus menerus. Rasanya ada yang putus dalam konteks Pancasila. Ketika dulu zaman saya sekolah, mungkin kayak Mas Kus, Ki Gede, Bu Teteh segala pernah dapat mata pelajaran dari P4, P7, P sekian. Penataran itu udah belakangan. Sebelumnya ada banyak banget. Itu gencar sekali dilakukan, bukan hanya di sekolah saja, tapi hampir di setiap wilayah ada itu. Di kecamatan Masih ingat ya? masif itu. Masih ingat ya? Di kecamatan masif. Itu gencar sekali, tetapi habis itu seperti terputus. Atau sengaja diputus. Pertanyaan ini, atau sengaja diputus. Tetapi dengan begitu yang nampak adalah bahwa ini, maaf kata, ini sudut pandang para seniman yang ketika diajak ngobrol begini, yang pasti yang keluar ya isi hati, nggak pakai basa-basi. Jadi gini, konteks pagelaran tadi itu nggak ada hubungannya dengan Maulud, tapi dengan Mulut. kemerdekaan Indonesia sekaligus hari ulang tahun yang pertama Ya. Anggoro Kasih. Nah, yang paling inget sejarah Anggoro Kasih mungkin tak berikan ke Mas Eko dulu. Boleh. Nah, beliau tanggalnya itu yang ngingetin dia. Silakan Mas Eko. Karena paling muda, yang lain sudah Sudah gila. ya. Saya ingat waktu itu di bulan Juli tanggal 21 itu saya diutus atau didhawuhi sama Romo Tito Pangesti Aji untuk merapat ke rumah atau padepokan Gunung Sempu. Nah, di tempat beliau Romo Gede. Di situ ternyata ada banyak sesepuh yang sudah rawuh di situ dan saya kaget. Terus di situ akhirnya dirumuskan satu aksi yang memang kerja besar dan kurang kerjaan. Kerjanya itu karena nggak ada kerjaan terus bikin sesuatu. Dalam waktu 2 minggu kita bisa membuat event di Candi Kedulan yang pertama tanggal 18 Agustus 2024. Terus ini yang kali kedua. Kali kedua ini sebagai respon kegelisahan kita juga terhadap kondisi sosiologi negeri ini yang menurut saya lucu gitu. Jadi kita ini nggak punya negarawan hari ini. Hari ini kita nggak punya negarawan. Yang ada hanya teman-teman pelawak yang nggak lucu juga melawaknya di sana di Ya Jakarta. wes nggak apa-apa itu, kita nggak usah Terus, ngelek-elek gitu kita ya. berbicara Tapi kan pada kita udah konteks. doain Iya. tadi. Jadi Nah, Nggak usah nyerempet politik. kaitannya begini, kita punya tradisi memulai dan sepoto. Nah itu kan, kita punya tradisi memulai dan sepoto itu adalah memuliakan para punggawa kerajaan atau para punggawa negeri
tapi juga kita mengutuk ketika para pemimpin negeri ini yang diharapkan seharusnya punya kualitas kekayaan intelektual dan kualitas superioritas moral, tapi justru nggak bisa diharapkan. Ya dari situlah kita hanya bisa melakukan untuk mengambil atau merepresentasikan daya semesta untuk hadir sebagai kutukan untuk kembali mengambil alih sebagai kontrol sosial gitu. Kita memang gemes-gemes piye gitu, tapi tetap sayang sebenarnya. Tetap sayang, dan itu ada dalam foto gitu loh ya Kak. Iya. Nah, itulah alasan tadi ya. Nah, kenapa Anggoro Kasih itu yang menarik itu kok bisa ada Serawung Pasduluran? Kok sehingga terbentuk? Inspirasinya dari apa? Nah, ini ada Mas Kus, ya kan? Beliau itu ono Serawung apa dulu yang dibantu balik apa? Genetik. Nah, silakan Mas Kus. Ya, menjawab pertanyaan tadi, memang terus terang kondisi kita itu mengalami keprihatinan ya. Bagaimana keprihatinan ini bisa kita kelola dengan baik, sehingga muncullah bahwa keprihatinan itu pada satu tradisi, ya, tentang tradisi, kemudian warisan budaya, dan kita harus mengalami transformasi budaya juga. Nah, tantangan-tantangan macam ini yang dalam diri saya selaku seorang engineering ya, itu bagaimana melakukan tata kelola supaya di masyarakat itu dinamika tentang tradisi, tentang warisan budaya, dan transformasi budaya ini bisa berjalan sehingga dinamikanya juga akan tampak. Maka ketika di rumah Ki Gede itu, oke Mas Eko, yuk meskipun kita kurang gawean, ini yo golek gawean sing rada murwat idenya, bukan murwat duite, ning murwat idenya gitu ya. Nah, ini benar. Itu ya. Menarik ya. Jadi kegiatan ini totalitas karena kurang gawean. Akeh gawean mungkin nggak akan seperti ini. Namun yang menarik, nah ini yang nonton channel ini ya tentunya. Yang menarik adalah perjalanan acara ini. Dulu punya kesan. Sekarang yang menarik, sedulur semua di sini ada yang ratih, ya kan. Repertoar tadi itu benar-benar semua akan terasa. Gimana yang ratih tadi? Kalau dijabarkan dengan kata-kata, wow, ya, keren banget. Amazing tentunya Eyang ya. Amazing. Dan selama pengalaman Eyang, yang ini di mana-mana dianggap sesepuh ya. Ini sangat luar biasa. Saya orang Bali loh ya. Di Bali pun ajang seperti ini kok nggak merasuk kayak yang momen yang biasa aja gitu ya, yang biasa kita telan hari-hari lah ya. Tapi hari ini saya mendapatkan sesuatu yang pokoknya wow gitu ya, dan itu tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Kalau kita sudah mengetahui, kalau nggak datang rugi sekali. Maksudnya falsafah kehidupan di sini ada semua. Sekarang ini orang beragama sudah semakin jarang yang betul-betul memahami. Ya, sebetulnya agama itu sebuah kepercayaan. Nggak perlu kita ributkan, karena itu antara hubungan kita dan Tuhan. Tetapi di sini agama siapapun yang tadi aku lihat, mereka terenyuh dan menangis. Itu sangat luar biasa, nggak gampang loh. Memewekkan orang itu nggak gampang. Saya tuh sampai gugup, sangat luar biasa. Karena dalam pandangan pribadi aku, jujur, sebetulnya saya dari kemarin dari Sumedang, Keraton Sumedang, aku capek banget, kepingin tukang pijat gitu ya. Mbak Ati yang saudaraku di Semarang ini, dia tak undang nih, orangnya nggak ada. Tapi aku nekat aja. Aku bilang, Mas, aku terlambat ya Mas.
ini aku ada di tol, ora apa-apa yang rati, aku tunggu. Dan hubungan saya dengan Mas Mahesa ini di FKPPAI Pusat, ya. Kita sering bertemu dengan pengurus-pengurus di PP Pusat, ya, dan Mama Mahesa ada di sana. Tapi ini cikal bakal, ya, yang babat alas FKPPAI. Jadi saya dengan Mas Mahesa ini bukan orang baru, udah lama. Dan Mas Mahesa bolak-balik kepingin wawancarain aku, nggak bisa. Sekarang kan balik. Nah, gitulah kehebatnya saya ya. Memang dulu saya itu sering yuk kita inilah podcast berdua gitu. Yuk. Tapi nggak ketemu. Untung hari ini ada waktu semesta mempertemukan. Sekarang gini ya. Tadi kan guguk ya. Sesuatu yang baru di Bali, di tempat lain juga ini. Kira-kira vibrasi apa yang terima di situ mungkin bisa diceritakan ke sedulur-sedulur yang di Jogja ini. Jadi ada apa? Bisa menangkap apa gitu loh. Karena sampai sedemikian ini upaya. Pribadi ya, ya. Pribadi. Nggak tahu kalau yang lain. Pribadi Eyang itu sangat luar biasa. Ya, energi, kekuatan batin itu rasanya bergelolak. Ya, membuat kita tuh bersemangat, terus kita mengakoni, aduh dosa ya, aku ini dosanya banyak banget. Jadi seperti kita betul-betul menyembah alam semesta ini, memohon restu izin ya, agar kita itu dikasih barokah. Masalah kalau seremoni biasa ya di Jakarta di mana-mana, yang berarti itu sebagai sesepuh habis ini makan, tetapi di sini tidak itu batin. Yang makan ini, makanan batin ini jarang kita dapatkan. Karena budi pekerti di mana-mana itu sudah pada hilang. Kita bertemu ini nggak mungkin ini, semua pada pegang HP, sudah sibuk masing-masing. Ketemu orangnya, rohnya di HP. Ya. Yang Rohnya di HP. tadi kan saya lihat sempat Eyang menangis ya, Yang ya. Pada saat apa yang bisa menangis itu? Hari kesinambungan energi, ya kan? Hari spesial, kesinambungan energi, rasa, vibrasi, frekuensi, roh kita itu menyatu dalam tirakatan ini, di dalam anggorokase. Nah, yang penting tidak mohon doa semuanya juga ke pemirsa. Serawung Pasuluran Anggorokase akan berusaha menyelenggarakan setiap tahun akan ada tirakat itu tetap di Candi Kedulan. Tunggu ya. Gitu ya Eyang Ratih. Jadi untuk para pemirsa di channel Eyang Ratih, terima kasih sudah menonton walaupun sedikit, tapi saya yakin semuanya ya beginilah. Pak Gede, tunggu dulu. Loh, Tunggu dulu Pak Gede. ini wartawannya siapa? Saya. Pak Gede. FKPPAI itu kan diundang banyak ya, dari keseluruhan, ya kan? Termasuk ketuanya, ketumnya Pak Kisaung ya. Beliau tidak sempat datang ya kan? Apakah kemudian hari bisa ada acara ini di Jakarta atau kebalikannya gimana? Gini, acara itu bisa diselenggarakan di Jakarta, namun tidak dalam ritual yang seperti ini. Misalkan DPP FKPPAI karena gini, Anggorokase kegiatannya setiap 35 hari. 35 hari. Setiap malam Anggorokase kita punya tema tukar kawruh. Di sini dilarang berdebat. Di sini harus mencurahkan bukunya masing-masing. Tidak boleh menyalahkan. Tidak boleh menyalahkan. Semua adalah guru, semua adalah murid. Kita saling menimba. Dan istimewanya orang pada rebutan. Besok aku, karena diadakan kayak ngunduh arisan. Besok aku, besok Narasumbernya aku, besok aku. berbeda, tempatnya juga bisa Narasumbernya berbeda, tempatnya berbeda. materinya. Uniknya, konsumsinya gotong royong. Anggorokase nggak punya duit, tapi punya
Sukma Suci. Seperti itu, sampai jumpa di Anggoro Kasih berikutnya. Harapannya dulu dong sebelum sampai jumpa. Nggak bisa, harus ada harapan. Harapan dari Pak Gede dan harapan dari Yang Ratih. Nah, gini dulu. Aduh. Kalau harapan Langsung tentunya diputus saja channelnya. ini channel ini baru sekarang ini kan kayak gini. Makanya channel ini harus presenternya itu harus Gede Maesa kan. Tentunya harapan pasti harapan yang baik, karena di Anggoro Kasih itu yang terutama adalah kita bisa saling menghargai satu itu ya. Ya, Anggoro Kasih itu adalah Kerukunan, taman kecintaan. taman sayang-sayangan. Taman sayang-sayangan, karena gini, ini unik. Misalkan ini kesel sama saya, ya nggak apa-apa, yang penting saya tetap sayang sama kamu gitu loh. Jadi ini adalah tagline. Setiap bulan kita ciptakan agar setiap keluarga sedulur itu saling rindu, saling kangen, tapi tidak pernah berpelukan. Perpelukannya hanya setahun sekali dan ketika lebaran gitu. Nah, kalau harapannya yang rata gimana kira-kira? Ya, harapannya biar Mas Mahesa ini tetap cerewet. Waduh, aku diteleponin terus ini harapannya. Semoga tahun depan nggak seperti ini. Kesadaran. Yang berapa kali sih yang dalam sehari diteleponnya itu? Aduh, kemarin waktu belum berangkat. Mm-mm. Nanti ketum ya. Aku di bawahnya ketum kan. Iya betul. Ketum Iya. Pak siapa? Kisawung ditelepon sama Bapak Pak Maharsa. Terus ketum bilang, "Yang gimana Yang? Aku tuh sakit ini lututku nggak bisa jalan, tumitku juga. Sekarang aku sama Oding ini mau ke rumah sakit." Ya udah, nanti aku yang ngomong. Kan juga dikasih tahu ya, aku sama Gede. Katanya yang datang, aku sudah syukur, alhamdulillah. Ya ilah, orang gua datangnya kemana, ketum? Gua ke Bandung, ke Keraton Sumedang Larang, aku bilang itu. Mereka ada pejamasan karena ini bulan Maulud. Jadi pusaka, terus ini semua dikeluarkan, peninggalan-peninggalan dari turunan Prabu Siliwangi gitu loh. Jadi saya ke sana loh. Enggak datang ke Jogja toh? Ya enggak lah, ke Sawung. Terus yang nyampe kan aku ya telepon sendiri ya. Taunya telepon. Amin. Artinya beliau sudah telepon gitu kan. Jadi saya sebagai wakilnya ketum ya di Sawung. Jadi saya sudah mengaturkan bahwa ketum tidak bisa hadir, diwakili saya kebetulan duduk sebagai waketum bidang kebudayaan ya. Untuk hari ini semoga kelompok atau padepokan Anggoro Kasih semakin sukses, semakin guyup, dan pasedulurannya sudah luar biasa guyup ya. Artinya aku lihat itu kayak bukan orang lain, kayak saudara semua gitu loh ya. Jadi ini sudah sangat luar biasa. Semoga di Jakarta teman-temanku yang melihat ini contoh yang terbaik. Dan ini bukan kepura-puraan loh ya, ini keluar dari hati ya. Oke. Dari Eyang Latte, salam sayang sahabat Eyang, dan I love you full.